saya Ani Fakfira dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Saya di sini berada di kelas 1I non-reguler dengan NIM 2022-33159. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan aliran realisme dalam filsafat pendidikan. Disimak ya teman-teman. Ada 5 poin yang akan saya sampaikan pada aliran realisme dalam filsafat pendidikan. Poin yang pertama, sejarah realisme dan pengertian aliran realisme. Poin yang kedua, tokoh-tokoh aliran realisme. Poin yang ketiga, ciri-ciri aliran realisme. Poin yang keempat, konsep filsafat aliran realisme. Dan poin yang kelima, pengertian dan implementasi filsafat pendidikan realisme. Poin yang pertama, sejarah realisme. Realisme merupakan suatu aliran yang lahir di Eropa pada abad ke-16 sampai 17 yang menunjukkan keinginan untuk mengetahui segala sesuatu dalam alam. Realisme pendidikan dipelopori oleh beberapa orang filsuf, di antaranya David Hume dan John Stuart Mill. Mereka membagi aliran ini menjadi 3 bagian, yaitu materialisme, yakni prinsip filsafat yang berhubungan dengan materi. Selanjutnya, idealisme, yakni prinsip filsafat yang berhubungan dengan ruh. Sedangkan realisme sendiri adalah prinsip filsafat yang memadukan antara filsafat, idealisme, dan materialisme. Masih pada poin yang pertama, pengertian aliran realisme. Istilah realisme berasal dari bahasa Latin, yaitu realis, yang berarti sungguh-sungguh, nyata, benar. Realisme adalah filsafat yang menganggap bahwa terdapat suatu dunia eksternal yang nyata yang dapat dikenali. Karena itu, realisme berpandangan bahwa objek persepsi indrawi dan pengertian sungguh-sungguh ada, terlepas dari indera dan bukti yang menangkapnya, karena objek itu memang dapat diselidiki, dianalisis, dipelajari lewat ilmu, dan ditemukan hakikatnya lewat ilmu filsafat. Penekanan filosof realisme ini ada kepada dunia luar yang berdiri sendiri. Contohnya, batu di jalan membuat ban sepeda motor kita kempes, baru dialaminya memang adanya. Dan itu juga kita sering temui di kehidupan kita sehari-hari. Lanjut ke poin yang kedua, yaitu tokoh aliran realisme. Tokoh yang pertama yaitu Aquinas. Thomas Aquinas, realisme mengatakan bahwa 1. Ada dunia keberadaan nyata, real objek bukan bayangan. Yang kedua, pikiran atau rasio manusia dapat mengetahui tentang dunia nyata. Yang ketiga, seperti itu pengetahuan adalah panduan yang paling dapat diandalkan untuk perilaku individu dan sosial. Tokoh yang kedua yaitu Aristoteles. Aristoteles adalah seorang filsuf Yunani kuno. Aristoteles adalah seorang tokoh yang paling banyak menciptakan disiplin ilmu. Beliau mengembangkan realisme yang menekankan pada pengetahuan dan nilai-nilai yang objektif. Next. Poin yang ketiga, ciri-ciri aliran realisme. Yang pertama, deskriptif, yaitu suatu uraian yang terperinci tentang sesuatu. Yang kedua, analisis, mengulas dan mengkaji secara rinci dan menyeluruh. Yang ketiga yaitu kritis, mempertanyakan segala sesuatu. Yang keempat yaitu evaluatif, penilaian itu bisa bersifat pemastian, kebenaran, kelayakan, dan kebaikan. Lanjut. Poin yang keempat, konsep filsafat menurut aliran realisme. Di sini ada menjadi 4 lagi konsep, yaitu metafisika realisme. Menurut metafisika realisme, bahwa kenyataan yang sebenarnya hanyalah kenyataan fisik atau materialisme. Kenyataan material dan imaterial atau dualisme, dan kenyataan yang membentuk dari berbagai kenyataan atau pluralisme. Selanjutnya yaitu humanologi realisme. Menurut humanologi realisme, bahwa hakikat manusia terletak pada apa yang dapat dikerjakan. Jiwa merupakan sebuah organisme yang kompleks yang mempunyai kemampuan untuk berpikir. Selanjutnya, epistemologi realisme.
Menurut epistemologi realisme bahwa kenyataan hadir dan hadirnya tidak tergantung pada pengetahuan dan gagasan manusia, dan kenyataan yang dapat diketahui oleh pikiran. Pengetahuan dapat diperoleh melalui penginderaan, kebenaran. Pengetahuan dapat dibuktikan dengan memeriksa kesesuaian dengan fakta. Selanjutnya yaitu konsep yang terakhir, yaitu aksiologi realisme. Menurut aksiologi realisme, bahwa tingkah laku manusia diatur oleh hukum-hukum alam yang diperoleh melalui ilmu, dan pada taraf yang lebih rendah diatur oleh kebiasaan atau adat istiadat yang telah teruji dalam kehidupan. Selanjutnya, yakni poin yang kelima, poin yang terakhir, filsafat pendidikan realisme. Pendidikan dalam realisme memiliki keterkaitan erat dengan pandangan John Locke bahwa akal, pikiran, jiwa manusia tidak lain adalah tabula rasa. Ruang kosong, tidak diubahnya kertas yang putih, kemudian menerima impresi dari lingkungan. Oleh karena itu, pendidikan dibutuhkan karena untuk membentuk setiap individu agar mereka menjadi sesuai dengan apa yang dipandang baik. Dengan demikian, pendidikan dalam realisme kerap diidentikan sebagai upaya pelaksanaan psikologi behaviorisme ke dalam ruang pengajaran. Selanjutnya yaitu poin yang terakhir, yang kelima, yakni implementasi filsafat pendidikan realisme. Ada 3 poin yang akan saya sampaikan di sini, yaitu peranan pendidikan sebagai institusi sosial. Implementasinya yaitu pendidikan adalah kebutuhan dasar dan hak yang mendasar bagi manusia dan kewajiban penting bagi semua masyarakat untuk memastikan bahwa semua anak-anak dilahirkan dengan pendidikan yang baik. Peranan yang kedua yaitu siswa. Peserta didik berperan untuk menguasai pengetahuan yang diandalkan. Peserta didik harus taat pada aturan dan disiplin, sebab aturan yang baik sangat diperlakukan untuk belajar. Peserta didik memperoleh disiplin untuk ganjaran dan prestasi. Selanjutnya yaitu peranan yang ketiga. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan realisme adalah untuk menyesuaikan diri dalam hidup dan mampu melaksanakan tanggung jawab sosial. Pendidikan bertujuan agar peserta didik dapat bertahan hidup di dunia yang bersifat alamiah, memperoleh keamanan dan hidup bahagia. Dengan jalan yang diberikan pengetahuan eksponensial kepada peserta didik, pengetahuan tersebut akan memberikan keterampilan-keterampilan yang penting untuk memperoleh keamanan dan hidup bahagia. Nah, lanjut. Kita sampai di penghujung kesimpulan. Pada presentasi kali ini yang sempat saya simpulkan yaitu aliran filsafat realisme memperlihatkan bahwa sesuatu yang nyata atau sesuatu yang itu benar ada. Maksudnya sesuatu yang merupakan gambaran yang nyata atau salinan sebenarnya dalam dunia realitas. Pendidikan menurut aliran filsafat pendidikan menekankan pada pembentukan peserta didik agar mampu melaksanakan tanggung jawab sosial dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Untuk mencapainya diperlukan pendidikan yang ketat dan atau sistematis dengan dukungan kurikulum yang komprehensif dan kegiatan belajar yang teratur di bawah arahan tenaga pendidik. Sekian presentasi dari saya yang saya ambil dari makalah yang saya buat, yaitu berjudul Filsafat Pendidikan dan dalam Aliran Realisme. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.